Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah menyinggung tentang persoalan hukum pidana. Namun kita belum membahas tentang pengertian hukum pidana sesuai KUHP baru. Jadi dalam istilah hukum pidana itu berasal dari Belanda, yaitu strafrecht. Jadi kalau dulu waktu saya SD itu ada istilah kalau guru menghukum siswa maka siswa itu disetrap. Jadi dia mengutip dari istilah Belanda, strafrecht, hukum pidana. Berdasarkan KUHP terbaru, pengertian hukum pidana itu adalah kurang lebih hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh negara yang apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi pidana berupa penderitaan seperti penjara, denda, atau pidana lainnya. Sifat hukum pidana itu adalah ultimum remedium, artinya sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum. Jadi tidak semua tindak pidana itu harus berakhir di pengadilan pidana. Dia digunakan jika hukum perdata atau administrasi tidak efektif. Kemudian pelanggarannya dianggap sudah serius. Kemudian menyangkut kepentingan umum yang lebih luas atau lebih besar. Jadi salah satu mengapa KUHP baru itu lebih cenderung kepada restoratif justice adalah karena memang tujuannya bukan untuk mempidanakan sesuatu yang apalagi kondisinya overkapasitas penjara itu, terutama karena kasus narkoba yang banyak. Sehingga kalau semua persoalan pidana, tindak pidana harus berujung kepada pengadilan gitu, penegakan hukum pidana, maka semakin overkapasitas gitu. Oleh sebab itu sangat diupayakan restoratif justice dengan catatan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Jadi bukan restoratif justice itu bukan berhenti kasusnya tetap di situ sampai di situ saja, tetapi harus mempertimbangkan keadilan bagi korban. Kemudian bicara pidana, bicara jenis pidana, ada pidana pokok yang memberikan hukuman utama atau hukuman utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri
kepada pelaku tindak pidana. Misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang ada dalam KUHP baru. Dia bisa dijatuhkan pidana pokok ini tanpa harus disertai pidana lain. Kemudian ada jenis pidana tambahan, di mana hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama pidana pokok. Jadi tidak ada pidana tambahan berdiri sendiri, tapi harus didahului adanya pidana pokok. Contoh pidana tambahan ini misalnya seperti pencabutan hak tertentu, hak memilih, atau hak jabatan, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam KUHP baru juga ada bentuk tambahan lain sesuai tindak pidana tertentu. Misalnya yang sederhana, seseorang mencuri, itu pidana pokoknya adalah penjara sekian tahun. Sedangkan pidana tambahannya adalah perampasan barang hasil curiannya. Jadi kesimpulannya, pidana pokok adalah hukuman utama, sedangkan pidana tambahan adalah bersifat pelengkap dan tidak berdiri sendiri. Muncul pertanyaan, tujuan hukum pidana sebenarnya apa? Itu menjalankan fungsi preventif, pencegahan. Jadi hukum pidana bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana lagi, gitu. Atau agar orang tidak melakukan tindak pidana, gitu. Tujuannya supaya menimbulkan rasa takut akan ancaman pidana, memberikan efek jera sebelum kejahatan terjadi. Jadi yang diharapkan adalah masyarakat tidak melakukan kejahatan karena takut sanksi. Yang kedua, fungsi represif atau penindakan. Jadi hukum pidana juga bertujuan untuk menindak pelaku yang sudah melakukan kejahatan. Supaya apa? Memberi hukuman kepada pelaku, memperbaiki perilaku pelaku, yaitu rehabilitasi, dan mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Secara umum, secara keseluruhan, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Apa dampak yang diharapkan jika hukum pidana berjalan efektif? Orang takut melakukan kejahatan, kejahatan berkurang, kemudian masyarakat menjadi aman dan tentram. Kemudian ada pembagian hukum pidana itu menjadi hukum pidana objektif, ius poenale, dan hukum pidana subjektif, ius poenandi, punindi. Hukum pidana objektif itu apa? Atau ius poenale, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya. Jadi bicara aturannya yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya. Nah, hukum pidana objektif ini ada dua. Hukum pidana material yang mengatur perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, jenis dan ukuran pidana. Jadi hukum pidana objektif ada dua, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Itu pembagiannya. Hukum pidana material itu mengatur apa? Perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, siapa yang bertanggung jawab untuk dipidana, apa peristiwa hukumnya,
yang dilarang itu yang terjadi. Kemudian jenis dan ukuran pidana apa yang proporsional, yang cocok untuk perbuatan yang dilarang ini? Ada dua, hukum pidana material, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Kalau pidana umum artinya dia berlaku untuk semua orang dan diatur di dalam, contohnya KUHP. Sedangkan pidana khusus mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Di luar KUHP berarti ada undang-undang khusus. Kemudian hukum pidana material ini tadi, setelah itu adalah hukum pidana formil, hukum acara pidana. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengatur bagaimana proses penanganan perkara pidana sejak awal sampai putusan dijalankan. Jadi yang diatur adalah cara penegakan hukum pidana, proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Contoh, KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ruang lingkupnya adalah penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan oleh jaksa, baru pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Itu ruang lingkup dari hukum pidana formil. Jadi dia mengatur bagaimana penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, serta penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Itu ruang lingkupnya. Kemudian setelah tadi hukum objektif, hukum pidana objektif, ada hukum pidana subjektif, ius puniendi, yaitu hak negara untuk menuntut, mengadili, dan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Jadi ius itu hak, puniendi itu adalah menghukum. Jadi ius puniendi hak untuk menjatuhkan pidana. Jadi di sini yang berhak siapa? Negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Itu mempunyai hak sehingga dia berwenang untuk menangkap, menuntut, mengadili, dan menjatuhkan hukuman atas nama negara. Jadi ciri daripada hukum pidana subjektif ini hanya dimiliki oleh negara, dijalankan melalui aparat penegak hukum, membatasi hak individu demi kepentingan umum. Jadi tidak dimiliki oleh di luar negara hak untuk menghukum. Ius puniendi. Jadi kalau kita ringkas secara singkat, objektif itu adalah aturan hukumnya, subjektif itu hak negara untuk menghukum. Sedangkan material itu isi, larangan, dan pidananya. Formil, cara menegakkannya. Jadi ini harus bisa dibedakan. Mana hukum pidana subjektif, mana hukum pidana objektif, dan mana hukum pidana material, serta mana hukum pidana formil.
Kalau ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara hukum subjektif dan hukum pidana formil? Sebenarnya tidak langsung satu garis hubungannya, karena keduanya berada pada kategori yang berbeda dalam hukum pidana. Jadi kalau dianggap sama atau saling turunan, itu kurang tepat. Tapi hubungan keduanya bisa dipahami begini. Hukum pidana subjektif hak menghukum memberi dasar kewenangan bagi negara. Sedangkan hukum pidana formil atau acara pidana memberi cara atau mekanisme untuk menggunakan kewenangan itu. Jadi tanpa hukum pidana formil, hak menghukum tidak bisa dijalankan secara sah. Tanpa hukum pidana subjektif, hukum acara tidak punya tujuan. Jadi hukum materi dan hukum acara formil bagian dari klasifikasi hukum publik. Karena keduanya melibatkan peran negara dalam mengatur dan menegakkan hukum pidana. Nah, sekarang kita bicara klasifikasi hukum privat. Klasifikasi hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan antar individu atau subjek hukum terdiri dari hukum privat dalam arti sempit, yaitu hukum perdata, yang identik dengan hukum perdata, yaitu aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meliputi hukum keluarga, perkawinan, warisan, hukum kekayaan, hak milik, perjanjian, hukum perikatan, utang piutang, kontrak. Jadi fokusnya adalah kepentingan pribadi individu. Dalam hubungan keluarga, memang timbul akibat hukum yang berkaitan dengan satu, hukum orang, personen reh, yang mengatur kedudukan subjek hukum dalam keluarga. Misalnya, mengatur status seseorang, menikah, belum menikah, bercerai, kemudian kecakapan bertindak hukum dalam keluarga. Kemudian tentang pengakuan anak. Fokusnya, status dan kedudukan hukum seseorang sebagai fokus. Contoh-contoh hukum orang, status seseorang sebagai subjek hukum, di mana setiap manusia sejak lahir dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban. Bahkan bayi dalam kandungan bisa punya hak tertentu, misalnya hak waris jika lahir hidup. Kecakapan bertindak, itu bagian daripada contoh-contoh hukum orang. Kecakapan bertindak atau bertindak hukum. Orang dewasa dianggap cakap membuat perjanjian. Anak di bawah umur tidak cakap penuh, sehingga harus diwakili orang tua atau wali. Sehingga ketiga ada perwalian atau wali. Itu bagian dari contoh-contoh hukum orang. Anak yatim atau belum dewasa berada di bawah perwalian. Jadi wali bertugas mengurus kepentingan hukum anak tersebut. Kemudian ada yang keempat, persoalan contoh-contoh hukum orang, yaitu pengampuan, kuratele. Jadi orang dewasa yang dianggap tidak mampu mengurus dirinya, misalnya karena gangguan mental, itu membutuhkan pengampuan. Dan dia bisa ditempatkan di bawah pengampuan. Segala tindakan hukumnya harus melalui pengampu. Yang kelima, perkawinan dan hubungan keluarga. Status suami, istri, dan anak diatur dalam hukum. Misalnya, hak dan kewajiban dalam keluarga. Intinya, hukum orang ini mengatur siapa yang dianggap sebagai subjek hukum. Apakah seseorang cakap bertindak, serta
hubungan status pribadi dalam hukum. Jadi itu contoh dari hukum orang. Jadi fokusnya status dan kedudukan hukum seseorang. Jadi hukum orang itu bagian dari hukum privat dalam arti sempit, yaitu hukum perdata. Kemudian ada yang disebut dengan hukum keluarga, family reh, yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga itu sendiri. Misalnya perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan. Fokusnya hubungan antar anggota keluarga. Di mana hubungan keduanya adalah hukum keluarga menimbulkan perubahan status orang hubungannya. Hukum orang mengatur akibat dari perubahan status tersebut. Contoh, perkawinan, hukum keluarga, mengubah status seorang menjadi suami atau istri, itu hukum orang. Contoh-contoh hukum keluarga lainnya adalah perkawinan. Syarat sahnya perkawinan misalnya harus sesuai agama dan dicatatkan. Larangan menikah dengan hubungan darah tertentu. Itu contoh-contoh hukum keluarga. Tentu yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri. Suami istri wajib saling setia dan saling membantu. Kewajiban memberi nafkah dalam rumah tangga. Yang ketiga, perceraian. Perceraian harus melalui pengadilan. Harus ada alasan yang sah, misalnya perselisihan terus-menerus. Keempat, adanya hubungan orang tua dan anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan nafkah. Yang kelima, perwalian anak. Jika orang tua meninggal atau tidak mampu, anak berada di bawah wali. Yang keenam, warisan, pewarisan dalam keluarga. Tentang pembagian harta kepada ahli waris ketika seorang meninggal, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Itu contoh-contoh dalam hukum keluarga. Intinya, hukum keluarga mengatur hubungan hukum dalam keluarga, termasuk pembentukan keluarga, yaitu perkawinan, hubungan dalam keluarga, hingga akibat hukum seperti perceraian dan warisan. Kesimpulannya, hubungan keluarga menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum keluarga yang kemudian mempengaruhi hukum orang, terutama terkait status dan kedudukan subjek hukum. Jadi untuk sementara saya cukupkan sekian. Kita akan sambung ke pembahasan yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.